mengganggu waktunya sebentar, Pak. Ya. Iya, jadi kebetulan saya dari calon guru penggerak angkatan kelima. Iya. Ini Anggreni Fatlin dari SD Pakingkingang akan melakukan sebuah wawancara dengan beberapa kepala sekolah, Pak, ya, tentang pengambilan suatu keputusan terhadap masalah-masalah yang sering Bapak hadapi di sekolah. Oke, Ya, silakan. Ya, jadi di sini ada beberapa panduan pertanyaan yang diberikan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh, begitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi selama ini saya melakukan banyak hal terkait dengan cara menganalisa terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya menganalisa terlebih kasusnya dulu seperti apa. Kemudian dalam kasus itu melibatkan siapa. Kemudian setelah saya menganalisis melibatkan siapa, kemudian kasusnya itu seperti apa, kemudian yang terlibat dari kasus itu seperti apa, misalnya muridkah atau gurukah yang terlibat dalam kasus-kasus itu, karena itu menjadi penting untuk bagaimana saya menganalisis sebelum saya mengambil keputusan. Iya, Pak, jadi dilihat dulu ya, Pak. Dilihat dulu kasusnya seperti apa, siapa yang terlibat. Iya, Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya Pak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke, jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menganalisa. Kemudian saya melihat dari sisi kepentingannya. Kalau itu sesuatu kemudian mengarahkan saya untuk mengambil keputusan, kemudian membuat saya dilema dalam mengambil keputusan, paling tidak dari hasil analisis itu sudah ada gambaran saya untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Oh iya, Pak, jadi dilihat dulu dari kepentingannya ya, Pak. Kepentingan seperti apa? Karena sebenarnya kasus itu kan kalau tidak dilihat secara detail seperti apa, itu tidak bisa, kita sebagai pimpinan kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan begitu saja, dan tentu keputusan itu harus adil sesuai dengan kasus yang terjadi. Iya, Pak. Yang adil ya, Pak, dalam mengambil keputusan. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam mengatasi kasus-kasus tersebut? Oh, langkah-langkah yang sering saya lakukan seperti misalnya ketika ada kasus yang melibatkan murid, melibatkan guru, maka yang pertama yang saya lakukan adalah memanggil dulu murid yang bersangkutan yang memiliki kasus, memiliki permasalahan. Kemudian saya memanggil guru bersangkutan atau wali kelasnya. Kemudian saya menanyakan seperti apa prosesnya sehingga terjadi kasus seperti itu. Hal itu saya lakukan untuk menjadi pertimbangan bagi saya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu sebenarnya adalah prosedur sederhana yang saya lakukan untuk menyelesaikan kasus, sehingga nanti tidak berdampak ke saya, tidak berdampak ke gurunya, tidak berdampak ke murid-muridnya, dan bisa menyelesaikan kasus tersebut. Wah, bagus sekali tuh, Pak, langkah-langkahnya dalam jadi bisa dipertimbangkan dan tidak ada sama sekali yang dirugikan ya, Pak? Tidak ada. Iya, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika misalnya, Pak? Oke, dalam kasus yang melibatkan proses dilema bagi saya, maka yang saya lakukan pertama adalah komunikasi. Saya membangun komunikasi. Jadi saya cari tahu masalahnya apa, kemudian saya komunikasikan kepada yang bersangkutan, misalnya guru dengan guru, entah ada kasus guru dengan guru, maka keduanya saya berkomunikasi keduanya. Sebelum saya mengambil keputusan itu, maka saya harus membangun komunikasi ke guru si A dengan guru si B.
karena jangan sampai saya memutuskan sesuatu misalnya si A yang benar, si B yang salah. Maka ketika saya berkomunikasi dengan si A, si B, maka dari situ saya mendapatkan informasi bahwa inilah yang tepat, inilah yang sesuai sebelum saya mengambil keputusan. Iya, Pak. Betul sekali. Jadi diadakan komunikasi antara keduanya ya Pak. Ya, jadi hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema Pak? Oh, tantangannya pertama persoalan mungkin karena perasaan tidak enak. Ketika kita menemukan satu kasus misalnya di guru, ada rasa perasaan tidak enak ketika kita harus menyalahkan orang lain, kita harus menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi ketika harus diambil keputusan, maka mau tidak mau itu harus dilakukan. Tapi bagaimana caranya supaya perasaan itu tidak muncul? Maka itu tadi komunikasi harus terbangun. Tantangannya itu sebenarnya tantangan yang luar biasa ketika kita harus mengambil keputusan, kemudian kita menganggap bahwasanya akan ada yang dirugikan dan ada yang untung begitu. Iya Pak, betul sekali. Jadi intinya di sini komunikasi yang perlu dibangun sebelum kita mengambil keputusan ya Pak. Oh iya, jadi tidak ada yang dirugikan sama sekali begitu Pak. Iya. Ya, jadi apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadwal ya? Iya, jadwal Pak. Sebenarnya kalau jadwal tergantung permasalahannya. Kita tidak bisa mengandai-andai bahwasanya mungkin misalnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Ketika kita ingin mengambil keputusan terkait dengan apa yang menjadi kasusnya misalnya, dan itu tidak ada kasus di hari Senin, maka saya tidak bisa. Jadi itu fleksibel saja. Fleksibel saja terkait dengan penjadwalan dalam menyelesaikan permasalahan, pengambilan keputusan juga fleksibel berdasarkan kasus yang terjadi. Jadi tidak ada jadwal yang menentu. Fleksibel saja terkait. Biasanya langsung saja dalam menyelesaikan soal. Kalau hari ini ada kasus, hari ini kita langsung selesaikan, kemudian kita mengambil keputusan berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang telah kita tetapkan secara bersama-sama. Iya Pak. Jadi itu prosedurnya Pak. Prosedurnya. Iya, jadi sebuah kasus yang terjadi langsung saja, jadi tidak tanpa jadwal misalnya hari ini kasusnya nanti hari Senin begitu baru diselesaikan. Saya memandang bahwasannya ketika ada kasus harus diselesaikan secepatnya. Ketika kasus yang terjadi di hari Senin, saya tidak boleh menunda bahwa saya harus selesaikan Senin depan, karena kasus itu akan berkembang jauh lebih besar lagi ketika kasus itu tidak diselesaikan hari itu saja. Oh iya Pak, betul sekali. Jadi ketika ada suatu masalah kita dapat menyelesaikannya secara langsung Pak. Kira-kira nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, banyak faktor sih yang berpengaruh, termasuk guru-guru saya menjadi salah satu faktornya. Kenapa itu berpengaruh? Karena saya melibatkan mereka dalam menyelesaikan kasus. Jadi bukan sekedar hanya saya sebagai pimpinannya yang harus serta-merta menyelesaikan itu, tapi saya melibatkan beberapa unsur termasuk guru saya, kemudian komite sekolah saya dan sebagainya untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Jadi melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini ketika ada kasus yang terjadi. Jadi melibatkan semuanya ya Pak. Ya, tidak bisa juga bilang kita sebagai pemimpin langsung mengambil keputusan ya. Jadi dilakukan dulu kolaborasi ya Pak dengan seluruh stakeholder. Jadi ada komunikasi yang terbangun antara saya sebagai pimpinannya dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Ketika saya mengambil keputusan secara langsung, maka itu dianggap tidak objektif. Itulah prinsip yang saya bangun untuk menjalankan sebuah roda kepemimpinan di sekolah ini. Iya Pak, jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi ini Pak, pembelajaran apa yang
dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, pembelajaran yang saya rasakan ya selama ini ketika saya menjalankan itu, situasi yang terbangun lebih kondusif karena ada keterbukaan antara saya sebagai pimpinan dan guru-guru, sehingga proses berjalan dengan baik. Semuanya memiliki pandangan masing-masing dan mereka terbuka untuk menyampaikan, sehingga itu lebih santai, lebih senang lagi, kemudian lebih terbuka, sehingga proses kepemimpinan saya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak, waktunya. Jadi suatu hubungan dapat lebih kondusif, kemudian senang dengan guru-gurunya, tidak ada apa ya Pak namanya ya, jadi kepemimpinan Bapak ini sudah bagus dalam mengambil keputusan, dan terima kasih banyak Pak waktunya untuk hari ini. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, makasih Bu. Bu, saya ini dari calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Goa, dari Balai Besar Guru Penggerak ya Bu. Ya, jadi bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya Bu, jadi ada pun tujuan saya datang ke sini Bu, untuk melakukan sebuah wawancara terkait dalam pengambilan suatu keputusan Ibu. Oh ya, silakan. Iya, jadi dalam pengambilan suatu keputusan ada pun beberapa panduan pertanyaannya Bu. Yang pertama, dalam menangani kasus-kasus yang misalnya seperti kasus murid kah, atau kasus guru di sekolah Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Terkait dengan kasus yang ada di sekolah, tergolongkah dia ke dalam bujukan moral ataukah dilema etika, itu sebenarnya sangat mudah untuk diidentifikasi, untuk membedakan. Karena kalau yang terkait dengan bujukan moral itu kan namanya bujukan, pasti ada sesuatu hal yang diberikan untuk membujuk. Nah, sedangkan untuk dilema etika, namanya saja dilema, pasti ada pertentangan. Meskipun benar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan hati. Jadi untuk mengidentifikasi itu lihat saja masalahnya. Oh, yang mana ini yang ada tergolong dilema, yang mana ini ada bujukan-bujukan. Seperti itu. Iya, jadi biasanya kita dilema mengambil keputusan antara adilkah ataukah ada perasaan dari dalam hati ya Bu. Iya, jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau terkait dengan itu, yang pertama itu yang harus kita lakukan ya, pasti kita harus membicarakan dengan teman-teman, bukan diputuskan secara langsung, tetapi dilihat masalahnya, kita bicarakan, kita diskusikan, kita komunikasikan dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan sekolah, oleh warga sekolah. Jadi melakukan semacam kolaborasi ya Bu, dengan stakeholder lah. Iya, betul. Jadi dalam melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Bu selama ini? Kalau selama ini yang kami lakukan di sekolah, itu yang pertama, jika ada kasus itu pasti kita akan identifikasi dulu kasusnya seperti apa, kemudian kita bicarakan bersama-sama di dalam forum, di dalam rapat kita bicarakan, kemudian kita sama-sama meminta pendapat dan mencari solusi. Iya Bu, jadi mengidentifikasi, kemudian menentukan sesuai dengan kasus yang terjadi ya Bu. Ya, jadi dalam mengatasi kasus tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika, Bu? Nah, kalau yang saya anggap efektif untuk dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama itu kan komunikasi yang paling penting. Itu yang paling utama. Komunikasi, jika komunikasi kita lancar dengan warga di sekitar untuk menyelesaikan masalah, insya Allah itu masalah semua cepat selesai. Intinya adalah komunikasi. Kalau terjadi miskomunikasi kan semuanya ribet, tidak akan pernah selesai. Ya, jadi intinya di sini komunikasi ya, Bu. Ya, jadi selama ini, Bu, dalam pengambilan suatu keputusan, apakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Ibu hadapi? Kalau tantangan, yang pasti namanya dilema pasti ada tantangan, meskipun benar tetapi bertentangan. Nah, terkait dengan itu semua sangat membantu. Semua sangat membantu, semua warga sekolah, warga masyarakat itu sangat membantu dalam mengambil keputusan. Jadi tantangannya lebih mudah ya, Bu, karena Ya, dibantu dengan sebenarnya meskipun tidak semua, pasti kan namanya ini ada pro dan kontra. Jadi tantangan tersendiri itu ya dari diri sendiri juga sih, termasuk diri sendiri, kemudian orang tua siswa, guru, masyarakat. Jadi kemudian, Bu, apakah selama ini Ibu memiliki takakala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, ataukah Ibu menyelesaikan secara langsung, atau bentuk dan prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau dikatakan jadwal itu tidak ada, karena masalah kan datangnya. Masalah itu datang biasa tiba-tiba. Jadi kalau dikatakan jadwal itu tidak ada jadwal. Nah, terkait jika ada masalah, kalau kita bisa selesaikan di tempat, kami dan warga masyarakat, warga sekolah bisa menyelesaikan di tempat, yang mengapa tidak? Ya, Kecuali kalau masalah itu tergolong berat yang melibatkan masyarakat, nah itu baru kita jadwalkan kapan bisa bertemu untuk membicarakan, untuk membahas hal itu. Oh iya, jadi kasus yang terdapat di sekolah langsung begitu diselesaikan saja, kecuali dengan menyangkut masyarakat, pasti kita jadwalkan untuk pertemuannya, Bu. Betul. Selama ini, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Kalau faktor yang mempermudah itu karena bagusnya, maksudnya bukan bagus juga sih, cuman terbangun komunikasi yang baik antara kami yang berada di warga sekolah. Iya, jadi komunikasi intinya di sini, Bu, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik antara komunikasi dan kolaborasi. Iya, itu yang paling utama jika ada kasus. Ya, Bu, jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Yang pertama itu pentingnya komunikasi, kemudian yang kedua adanya kolaborasi, dan adanya rasa empati dari dari warga sekolah, dari masyarakat. Itu yang paling penting. Iya, Bu, betul sekali. Jadi intinya di sini kolaborasi, kemudian rasa empati begitu diperbesar sehingga dalam mengambil keputusan tidak ada yang dirugikan, ya, Bu. Iya, semuanya mendapatkan keuntungan, dan tentunya itu akan berpihak kepada murid, ya, Bu. Ya. Betul, ya, Bu. Jadi baik, Bu, cukup sekian wawancara kita hari ini. Semoga Ibu dalam menjalankan tugas diberi kesehatan, Bu. Amin, insyaallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.